Pernah kebayang nggak gimana kalau solusi buat masalah-masalah medis paling rumit zaman sekarang, itu jawabannya udah ada dari ribuan tahun yang lalu? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya kearifan kuno bisa jadi kunci buat inovasi obat-obatan masa depan. Oke, kita mulai dari masalahnya dulu ya. Dan masalahnya ini gede banget. Cara kita sekarang buat nemuin obat baru itu jujur aja susah banget, mahal luar biasa, dan yang paling parah, sering banget gagal. Nah, pertanyaannya kan, kenapa sih bisa semahal dan selama itu? Proses yang biasa kita pakai, yang namanya farmakologi maju, itu ibarat perjalanan yang panjang dan penuh risiko. Dari meja lab sampai bisa dipakai sama pasien. Yep, model dari lab ke pasien ini udah jadi standar di industri farmasi. Tapi, ya itu dia masalahnya. Penelitian nunjukin kalau model ini lagi mentok, soalnya tingkat kegagalannya tinggi banget. Terus, gimana kalau logikanya kita putar balik aja? Gimana kalau seluruh proses penemuan ini kita mulai dari belakang? Coba deh lihat perbandingannya di sini. Farmakologi maju itu dari lab ke pasien. Tapi farmakologi terbalik, kebalikannya, dari pasien kebalik ke lab. Hasilnya jelas, jauh lebih cepat, lebih murah, dan yang paling penting, profil keamanannya lebih tinggi. Nah, ini poin yang penting banget buat dicatat. Ini bukan ilmu cocok logi atau pseudoscience ya. Ini tuh bener-bener metode ilmiah yang serius buat ngebuktiin sesuatu yang emang udah terbukti manjur di manusia selama ratusan tahun. Baru setelah itu kita cari tahu di lab kenapa kok bisa manjur di tingkat molekuler. Tentu, tantangannya pasti ada. Dan yang paling gede itu gimana caranya kita nerjemahin ilmu-ilmu kuno, misalnya Ayurveda dari India, ke dalam bahasa sains modern yang kita pahami sekarang. Nah, tabel ini kuncinya. Konsep-konsep kuno di Ayurveda kayak dosha yang mungkin kedengarannya mistis, ternyata ada padanannya loh di biologi modern. Misalnya vata, itu soal pergerakan. Mirip banget sama cara kerja sistem saraf kita. Terus pita, itu soal metabolisme. Dan kapha, soal struktur. Mirip sama sistem imun kita. Keren kan? Inilah jembatannya. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Studi genomik modern benar-benar ngebuktiin kalau klasifikasi kuno ini ada dasar biologisnya. Nyata dan bisa diukur. Wah, ini sih benar-benar mengubah cara kita ngelihat pengobatan tradisional. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung aja lihat contoh nyatanya. Gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Kita ambil ashwagandha. Ini contoh yang pas banget. Ceritanya gini, pertama ada pengalaman ribuan tahun yang bilang ini herbal buat kekuatan. Terus masuk ke tahap eksplorasi, di mana para ahli ngamatin efeknya buat ngatasin stres. Nah di lab, lewat eksperimen, baru ketahuan kalau senyawa aktifnya itu bisa nurunin kortisol, si hormon stres. Dan akhirnya ada bukti, secara ilmiah ashwagandha divalidasi sebagai adaptogen. Pas banget kan alurnya? Dari pengalaman pasien, balik ke meja lab. Sekarang, kunyit. Sains modern dengan cepat nemuin bintangnya, yaitu kurkumin. Tapi ada satu masalah gede banget. Ternyata tubuh kita tuh payah banget buat nyerap si kurkumin ini. Ini sempat jadi misteri gitu buat para ilmuwan. Terus gimana kalau saya bilang, ada cara buat naikin penyerapannya sampai 2000%? Dan jawabannya ternyata udah ada dari dulu. Luar biasa kan? Dalam resep-resep Ayurveda, kunyit itu sering banget dicampur sama lada hitam. Nah, baru belakangan ini sains modern nemuin kalau senyawa piperin di lada hitam itulah kuncinya, yang bisa bikin penyerapan kurkumin meroket. Bayangin, kearifan kuno udah nemuin solusinya jauh sebelum kita sadar ada masalahnya. Oke, jadi kenapa sih ini semua penting? Apa artinya semua ini buat masa depan dunia pengobatan kita? Setidaknya ada 3 poin penting. Pertama, kita bisa dapat obat yang jauh lebih aman. Kenapa? Ya karena uji klinisnya udah berjalan di jutaan orang selama ribuan tahun. Kedua, obat-obatan ini biasanya nggak cuma nyerang satu target, tapi banyak. Jadi cocok banget buat penyakit zaman sekarang yang kompleks. Dan yang ketiga, ini soal etika. Kita bisa berinovasi sambil tetap menghargai dan melindungi warisan pengetahuan tradisional. Ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan yang dalam banget ya. Jangan-jangan masa depan pengobatan itu sebenarnya udah tertulis di masa lalu. Mungkin aja peta menuju obat-obatan canggih di masa depan itu sebenarnya udah ada dari dulu. Kita aja yang baru belajar cara bacanya sekarang.